Pernah kepikiran nggak sih apa jadinya kalau misalnya kita punya tipe kulit wajah yang kering, terus kita pakai produk untuk kulit yang berminyak? Nah, aku punya pengalaman dan aku akan share di sini, makanya nonton videonya sampai habis ya. Halo semua, ketemu dengan aku Lia. Jadi hari ini aku bare face karena aku akan kasih lihat pemakaian produk skincare yang aku pakai. Jadi sedikit aku cerita dulu ya. Pertamanya nih aku itu kan biasanya pakai face wash dari Hada Labo. Mungkin teman-teman udah tahu aku udah banyak bikin video tentang Hada Labo dan memang aku suka banget sama produknya. Cuman aku belakangan ini berpikir kayaknya aku pengen switch ke produk-produk yang lebih lokal dan juga tentunya halal. Nah, makanya aku akhirnya memutuskan untuk cari produk yang seperti itu. Nah, pas ada labunya habis nih, aku langsung cari kira-kira mau pakai apa ya. Nah, sampai akhirnya suamiku bilang, "Kamu ngapain beli face wash? Aku kan punya," kata dia gitu. Jadi ternyata dia kasih aku ini. Nah, ini adalah face washnya si Wardah Perfect Bright. Ini yang Bright and Oil Control. Jadi ternyata dia biasanya memang suka pakai face wash ini pada saat ke kantor untuk ngebersihin wajahnya. Cuman kata dia, aku juga jarang pakai kok, jadi nggak habis-habis. Nah, kata dia daripada dibuang atau juga nanti pakainya lama gitu ya, daripada sayang kamu cari-cari yang lain, kamu pakai ini dulu aja, kata dia gitu. Dan aku berpikir, oh ya udah deh nggak apa-apa. Memang awalnya aku sempet kayak kepikiran gini, ini kan Bright and Oil Control. Di sini ada kata-kata oil controlnya ya. Sedangkan aku ini kan tipe kulitnya adalah tipe kulit kering. Ini kira-kira apakah akan cocok ya? Kalau menurut pengalaman sih biasanya, agak kurang bisa gitu ya, kurang cocok. Cuman aku waktu itu berpikirnya, "Ah, nggak apa-apa deh, kayaknya belakangan ini," waktu itu kan, agak cuacanya juga terik, panas gitu. Dan kulit aku tuh jadi ada di beberapa area tuh suka berminyak juga. Jadi aku pikir, "Ya udah nggak apa-apa, kita coba aja." Sampai akhirnya aku cobain produk ini, itu sekitar seminggu, 2 mingguan. Yang aku perhatiin, yang aku rasakan gitu ya, itu kulit aku entah kenapa jadi tiba-tiba lebih kering daripada biasanya. Terus juga aku perhatiin ada beberapa jerawat yang kadang-kadang suka muncul, kadang juga ada beruntusannya juga, dan padahal aku tuh udah pakai produk-produk yang lain gitu ya, setelah face wash kan aku pakai produk skincare yang lain, itu produknya yang sama gitu ya, untuk yang moisturize gitu kan, yang melembabkan, yang hydrating gitu. Cuman ternyata tetep aja kulit aku tuh kayak, kering gitu. Tadinya aku nggak ngeh itu kenapa, karena apa, sampai akhirnya aku ngeh kayaknya ini ada yang salah deh, dan ternyata kalau menurut aku nih ya, kalau menurut dugaan aku, yaitu karena si face wash-nya ini. Jadi ternyata memang benar kalau misalnya tipe kulitnya kering, itu kan tentunya justru dia membutuhkan kelembapan kan. Otomatis kalau kita pakai produk yang untuk kulit berminyak, justru dia tuh kan, minyak-minyaknya diserap gitu ya, diambil karena kebanyakan kan. Nah, padahal aku sendiri untuk tipe kulit aku justru butuh yang kayak gitu buat ngelembapin kulit. Nah, bayangin kebutuhannya apa, dikasih produknya seperti apa. Jadinya kayak nggak match gitu, yang akhirnya kulit aku jadi ekstra kering. Itu yang aku rasain banget, jadi sedikit sensitif juga. Jadi makanya aku sempet kayak malas gitu loh. Aduh, mau skincare-an juga malas gitu. Kayak percuma. Kulit aku gitu-gitu aja. Selesai dari itu akhirnya aku berpikir, "Oh ya udah berarti memang aku nggak cocok sama produknya." Karena aku udah paksain coba juga, kulit aku nggak semakin membaik. Makanya akhirnya cobain produk lain, aku mencoba beli produk lain, tapi aku masih menggunakan, produk dari Wardah. Jadi aku beli yang ini adalah Wardah Renew You Facial Wash. Ini memang aku belinya juga, nggak terlalu banyak research gitu ya, artinya aku nggak cari review-review orang juga. Jadi aku cuman ngelihat karena ini dia katanya tuh, di sini tulisannya ada ya, mildly cleanse and clarify skin without drying. Jadi ada kata-kata without drying-nya. Terus di sini juga ada beberapa bahan-bahan yang, dia highlight di depan sini di kemasannya. Itu memang bahan-bahan yang aku biasanya suka, tahu gitu kalau untuk kulit yang kering. Jadi seperti di sini ada mild AHA, ceramide, sama juga bakuchiol. Sebenarnya di sini juga ada sodium PCA, cuman aku agak kurang familiar sama bahan itu. Dan akhirnya aku cobain produk ini udah semingguan lebih. Kayaknya udah mau hampir 2 minggu aku pakai produk ini. Dan surprisingly gitu ya, sebenarnya nggak surprise juga sih, tapi ternyata aku senengnya gitu ya, ternyata kulit aku tuh jadi jauh membaik daripada sebelumnya pas aku pakai yang ini, yang buat kulit berminyak. Jadi kulit aku kembali lembab lagi dan nggak kering gitu ya. Minimal aku habis pakai ini terus nggak dipakein apa-apa tuh, dia juga nggak kayak yang ketarik-tarik gitu.
Yang ini sih sebenarnya juga nggak bikin kulit ketarik yang gimana sih, cuman memang kelihatan aja gitu, rasanya tuh kulitnya kering. Dan juga tadi ada muncul masalah-masalah lain. Tapi kalau pas aku pakai produk ini sekarang kulit aku udah lebih membaik, udah lembab gitu, dan aku pakai produk-produk yang lain karena memang fungsinya sama, sama-sama untuk melembabkan tuh jadi kayak inline gitu loh. Semuanya tuh pas pagi hari ya terutama karena kan malamnya tuh kadang aku suka pakai pelembab yang lebih gitu ya. Nah itu kulit aku tuh jadi lembab banget gitu. Dan perlahan kayak masalah-masalah jerawat yang muncul, terus kayak beruntusan-beruntusan kecil itu juga hampir sekarang tuh kayak udah nggak ada. Jadi dia lagi memulihkan yang kemarin yang ada masalah-masalahnya. Bisa kasih lihat tuh kayaknya nih di sini tuh aku tiba-tiba muncul banyak banget waktu itu. Sayangnya aku nggak videoin waktu itu karena aku nggak kepikiran untuk bikin video ini. Tapi ya begitu deh nih tuh. Di sini tuh ada kalau nggak salah nih. Tuh banyak banget. Ini udah tinggal bekas-bekasnya aja. Terutama tuh yang di jidat. Aku tuh kaget juga karena dulu tuh hampir udah nggak pernah lagi ada jerawatan yang kayak gitu ya, yang ada di jidat gitu, tiba-tiba ada di sini. Padahal tuh biasanya tuh paling jerawat di sini doang sama di pipi doang, tapi nggak yang sampai banyak dan berulang-ulang terus gitu. Makanya dari situ aku jadi ngeh gitu ya, setelah pakai ini tuh, oh ya berarti yang kemarin itu nggak cocok karenanya ya, karena antara eh, kondisi kulit aku sama kebutuhannya itu nggak match gitu. Dan dari sini aku jadi tahu kalau ternyata memang ya kita tuh harus cari produk yang tepat gitu dan sesuai dengan, jenis tipe kulit kita. Nah, aku sendiri udah pernah bikin videonya gimana sih caranya untuk, cari tahu tipe atau jenis kulit kita tuh seperti apa sih. Nah, ini aku kasih tahu cara gampangnya, jadi nggak perlu ke dokter dulu atau cari skin analyze dulu, cukup cara gampang itu aja. Dan nah ini aku juga jadi tahu akhirnya kalau ternyata tuh sebenarnya nggak ada produk yang mungkin bisa dibilang kayak jelek banget, itu tuh nggak ada. Yang ada tuh kita cocok apa enggak sama si produknya. Karena ya tadi balik lagi, setiap orang kan punya masalahnya masing-masing, punya, tipe kulitnya masing-masing, kebutuhannya masing-masing, jadi memang harus disesuaikan. Makanya tadi balik lagi penting banget untuk tahu jenis atau tipe kulit kita. Nah mungkin sekian aja video kali ini, cuman kayak ngobrol-ngobrol doang dan aku pengen kasih tahu juga pengalaman aku. Nah kalau misalnya teman-teman pengen aku nge-review produk ini, boleh banget, nanti mungkin aku akan jadwalin tentang si produknya ini dan akan dibahas secara detail. Dan kalau misalnya teman-teman pengen tahu juga review-review produk untuk kulit kering, aku ada banyak juga di video ini. Nanti kalian bisa lihat aja, nanti akan aku taruh juga beberapa link di bawah, kalian lihat di situ aja. Dan terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir, kita ketemu lagi ya di video selanjutnya. Bye!